Pemirsa, Muhammad Nazarudin menjalani pemeriksaan sekitar 3 jam oleh tim penyidik KPK sejak sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang tadi. Kita akan terhubung dengan rekan Adi Yudian langsung dari gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Ya Adi, bagaimana perkembangan terkini setelah pemeriksaan Nazarudin tadi pagi? Ya Arif, kalau kita melihat durasi pemeriksaan terhadap Muhammad Nazarudin selama sekitar setengah jam, tampaknya belum banyak materi yang bisa digali oleh penyidik KPK. Ini waktu yang kita bandingkan dengan tersangka-tersangka yang pernah diperiksa bisa jauh lebih lama dari pemeriksaan M. Nazarudin. Dan kita tahu bahwa dalam kesaksian dan keterangan-keterangan di Pengadilan Tindak Pidana Tipikor, Tindak Korupsi menyatakan bahwa ada pembicaraan fee yang diminta oleh Muhammad Nazarudin terkait proyek Wisma Atlet. Dan kuasa hukum dari M. Nazarudin sekaligus memastikan pertanyaan-pertanyaan hari ini masih terkait dengan kasus Wisma Atlet, mengingat status tersangka Muhammad Nazarudin masih menyangkut dengan Wisma Atlet. Dan setelah selesai diperiksa tadi, M. Nazarudin sempat memberikan pernyataan kepada media, di antaranya adalah meminta kepada KPK untuk dipindahkan dari rutan Brimob Kelapa II Depok dan meski tidak menyebutkan apa alasan permintaan pemindahan. Demikian pula juga Muhammad Nazarudin meminta KPK untuk tidak memborgol Muhammad Nazarudin saat pemeriksaan berlangsung. Dan berikut ini adalah pernyataan dari Muhammad Nazarudin sesaat setelah diperiksa oleh KPK. Saya minta sama Pak SBY jangan ganggu anak istri saya. Saya nggak akan ngomong apa-apa. Saya lupa semuanya. Saya nggak tahu apa-apa udah. Saya mengaku salah. Kalau perlu nggak perlu disidik, langsung diponis saya ditahan aja nggak masalah. Ya Arif. Ya, ini tiba-tiba penyakit lupa itu muncul. Apa yang dihadapi oleh KPK setelah penyakit lupa Nazarudin ini muncul? Iya, memang sangat kontras. Apa yang kami lihat di pemeriksaan tadi, memang wajah Muhammad Nazarudin juga sangat tegang dan tampak tertekan. Kalau kita bandingkan bahwa nyanyian Nazarudin begitu nyaring ketika menyampaikan di media sejumlah nama terkait. Namun ini ada jeda 4 hari, Arif, dari kepulangan Nazarudin dengan pemeriksaan pertama hari ini dengan alasan adanya ketidakpastian siapa pengacara dari Muhammad Nazarudin. Kalau kita merekonstruksi ada 2 nama setidaknya yang mengkait langsung, yang diduga terkait mengetahui dengan fee yang diberikan pada Muhammad Nazarudin, yaitu anggota DPR dari Komisi 10 DPR Angelina Sondak dan Iwayan Koster yang disebut-sebut M. Nazarudin ikut dan mengetahui dari pemberian fee yang diterima oleh M. Nazarudin. Terkait dengan status dari Menpora saat ini memang masih berstatus sebagai saksi setelah dimintai keterangannya, dan dalam keterangan dalam BAP dari Wafid Muharram membenarkan ada pertemuan antara Andi Malarangeng, Angelina Sondak, dan Nazarudin di gedung Kemenpora beberapa waktu sebelum adanya penangkapan yang dilakukan oleh KPK. Dan kalau kita merekonstruksi lagi bahwa ada sisi pidana dan ada sisi etik, sejauh ini memang pihak-pihak yang dituding terkait kasus Nazarudin yang di luar pidana ada nama Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat, yang kemarin juga telah dimintai keterangan oleh Komite Etik, dan ada pimpinan KPK yang diserang oleh Nazarudin terang-terangan bahwa ada pertemuan dirinya dengan Chandra M. Hamzah, Ajara Harja, dan Anas yang menyebut adanya deal antara ketiganya untuk dipilih kembali menjadi Ketua KPK. Arif. Ya, lalu Ade, bagaimana sekarang sikap dari KPK sendiri dan bagaimana apa yang sudah diungkapkan oleh Ketua KPK Pak Busro atas situasi yang terakhir ini? Ya, saat ini sedang berlangsung konferensi pers yang dipimpin oleh Ketua KPK Busro Mukadas. Keterangan-keterangan hari ini untuk menghindari dan menjawab apa yang terbentuk opini publik saat ini sejak kepulangan Nazarudin ke Indonesia yang membuat tanda tanya kenapa menggunakan pesawat 4 miliar misalnya, ataukah memang ada upaya-upaya dari isu yang menyebut adanya upaya cuci otak kepada M. Nazarudin. Kita tahu hari ini Nazarudin tiba-tiba menyatakan lupa, dan alasan-alasan ini yang tentunya ingin diberi keterangan oleh KPK menjelaskan bahwa tidak ada upaya yang dilakukan KPK di luar konteks hukum, dan KPK menyatakan bahwa proses hukum dan perlakuan KPK kepada M. Nazarudin sudah sesuai dengan prosedur dan sudah ada video-video yang diberikan dalam pemeriksaan oleh KPK. Arif. Ya, terima kasih Adi Yudian langsung dari gedung KPK Kuningan, Jakarta.